Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 7.3, di mana tadi sudah diterangkan sama Mbak Isti terkait teorema 7.3. Selanjutnya, kemungkinan untuk N adalah yang pertama mu S dan mu T mu S, di mana mu S itu sebagai isometri lawan dan komposisi dua isometri mu T mu S sebagai isometri langsung. Yang kedua, mu R, mu T, mu S, dan mu T mu S, di mana komposisi tiga isometri mu R, mu T, mu S itu sebagai isometri lawan dan komposisi dua isometri mu T, mu S itu sebagai isometri yang langsung gitu. Kita pilih yang banyak komposisinya terkecil. Jadi N isometri yang merupakan komposisi dari paling banyak dua buah refleksi. Jadi NA sama dengan A derajat, NB sama dengan B derajat. Misalkan NC sama dengan C aksen. Ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu jika C aksen sama dengan C derajat, maka NA sama dengan A derajat, NB sama dengan B derajat, dan NC sama dengan C aksen sama dengan C derajat gitu. Menurut teorema ketunggalan isometri N sama dengan T. Mengapa? Karena kasus kedua, jika C aksen tidak sama dengan C derajat, buat garis V sama dengan A derajat B derajat. Karena T dan N isometri, maka AC sama dengan A derajat C derajat sama dengan A derajat C aksen, dan garis BC sama dengan B derajat C derajat sama dengan B derajat C aksen gitu. Jadi A derajat dan B derajat terletak pada sumbu C aksen C derajat. Dengan demikian V adalah sumbu C aksen C derajat. Akibatnya mu V C aksen sama dengan C derajat. Untuk selanjutnya kita cari peta titik A, B, dan C oleh isometri sebagai berikut. Mu V NA sama dengan mu V A derajat sama dengan A derajat. Mu V NB sama dengan mu V B derajat sama dengan B derajat. Dan mu V NC sama dengan mu V C derajat sama dengan C derajat. Jadi mu Vn memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat dan C ke C derajat. Karena T juga memetakan A ke A derajat, B ke B derajat, dan C ke C derajat, maka menurut teorema ketunggalan isometri haruslah T sama dengan mu Vn gitu. Jadi ada dua kemungkinan untuk T, yaitu T sama dengan N atau T sama dengan mu Vn. Karena N adalah mu S atau mu T mu S, maka T adalah isometri yang merupakan hasil komposisi paling banyak 3 buah refleksi. Berdasarkan teorema 7.3, karena refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser merupakan isometri-isometri, maka isometri tersebut dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak dari 3 buah refleksi. Terus selanjutnya teorema 7.4. Teorema 7.4 berkaitan dengan teorema akibat yang berbunyi setiap isometri adalah sebuah refleksi, refleksi geser, translasi, dan rotasi. Untuk pembuktiannya, teorema 7.4 telah dibuktikan pada teorema-teorema sebelumnya. Jadi teorema-teorema sebelumnya itu telah membuktikan tentang teorema 7.4. Sekarang kita bisa menyusun kembali bukti teorema yang kemarin gitu secara utuh. Pada teorema-teorema sebelumnya telah dibuktikan bahwa translasi dan rotasi merupakan isometri langsung, sedangkan refleksi dan refleksi geser merupakan isometri lawan. Dengan dasar itulah komposisi mu S, mu T, mu V, mu R, mu V merupakan refleksi atau refleksi geser gitu. Sebab komposisi tersebut merupakan isometri lawan. Sedangkan gamma AB mu U, rho A, Q, mi A, gamma CD, mu T merupakan rotasi atau translasi, sebab komposisi tersebut merupakan isometri langsung. Mengapa? Karena teorema berikut merupakan teorema eksistensi
isometri dasar yang mungkin banyak digunakan dalam pembuktian adanya suatu isometri atau ketunggalan isometri gitu. Untuk selanjutnya yaitu teorema 7.5. Teorema 7.5 berbunyi, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Untuk pembuktiannya, untuk membuktikan adanya isometri, kita lakukan sebagai berikut. Karena segitiga A, B, C kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana itu diketahui di dalam teorema, maka dapat kita ketahui bahwa garis AB itu kongruen dengan garis A aksen, B aksen. Dan garis AC itu kongruen dengan garis A aksen, C aksen. Garis BC kongruen dengan garis B aksen, C aksen. Kita ambil garis AB kongruen dengan garis A aksen, B aksen. Berarti bahwa garis AB itu sama dengan garis A aksen, B aksen gitu. Menurut teorema, ada dua buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Misal, salah satu isometrinya adalah T. T boleh dipilih isometri langsung atau isometri lawan gitu. Andaikan T, C sama dengan C derajat, ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu C derajat sama dengan C aksen dan C derajat tidak sama dengan C aksen. Dan ini gambarnya, di mana tadi diketahui bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dengan itu kita dapat mengetahui bahwa garis AB itu kongruen dengan garis A aksen, B aksen, garis AC itu kongruen dengan garis A aksen, C aksen, garis BC itu kongruen dengan garis B aksen, C aksen gitu. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama, C derajat sama dengan C aksen. Maka transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, dan transformasi C sama dengan C derajat sama dengan C aksen. Jadi T adalah isometri yang diminta gitu. Jelaslah dapat disimpulkan dari keterangan tadi bahwa ada isometri yaitu T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen gitu. Untuk yang kedua, jika C derajat tidak sama dengan C aksen, misalkan garis U sama dengan garis A aksen B aksen, akibatnya T isometri, maka garis AC sama dengan garis A aksen C derajat gitu. Karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, maka ruas garis AC kongruen dengan ruas garis A aksen C aksen gitu, atau garis AC sama dengan garis A aksen C aksen. Dengan menggunakan sifat transitif, A aksen C derajat sama dengan garis A aksen C aksen, dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa garis B aksen C derajat sama dengan garis B aksen C aksen. Dari garis A aksen C derajat sama dengan garis A aksen C aksen, dan garis B aksen C derajat sama dengan garis B aksen C aksen, maka berarti garis A aksen B aksen merupakan garis sumbu ruas garis C derajat C gitu, C aksen. Mungkin demikian, selanjutnya akan dijelaskan sama Ahmad Yasir Rifai. Kepada beliau saya persilahkan.